welcome back to Isda Family Channel YouTube. Kita sekarang lagi leyeh-leyeh ngariung berempat. Kalau dulu sering banget kita gini ya, Pak. Sekarang udah susah ya. Udah gede ya. Ini kakak Nano nih lagi kurang enak badan. Dia agak kecapean ya. Not delicious body. Not delicious body apa not delicious like bakery. Jadi hari ini kita punya tema tuh bed talk. Kenapa bed ya? Jadi kita pengen tahu apa sih gitu. Kita mau nanya-nanya sama kakak sama Ade ya. Ya, nanti jawab sesuai apa yang kalian pengen ungkapkan. Oke, kita mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Bapak baik-baik aja kan? Oke, are you okay? Matanya masih berair. Ade sedih ya? Buat kakak sama adik, buat kalian hubungan dengan pasangan itu apa sih? Apa namanya, kita punya hubungan sama pasangan itu berarti namanya kita harus saling menyemangati satu sama lain, terus harus improving satu sama lain juga. Harus supporting, iya, ya. Harus improving juga lah. Ya, harus improve memang. Kalau Iya, nggak mah baik ngapain? Iya. Ya kan? Karena kan kalau kata mama tuh pasangan itu bukan cuma hanya sekedar sekarang, tapi bagaimana dia membawa hal positif ke dalam kehidupan kita, gitu kan? Kalau Mas Nano jawab sama ya saling kurang support. lebih harus saling support, harus saling memberi hal yang positif yang benar. Karena masing-masing dari kita pasti harus punya hubungan, apapun hubungannya, pacaran. Tapi kan kalau atau adek kan sahabat. adem Iya. aja. Cuman masing-masing harus punya apa ya, kayak rasa sayang, rasa cinta gitu. Nanti jadi kita tuh juga jalanin semua tuh jadinya happy, jalanin semua jadi semangat. Kalau ibaratnya kalau sekolah belajar jadi semangat. Kalau punya pacar marah-marah aja tuh berarti enggak ya? Iya lah, jangan. Udah enggak. Arti pasangan tuh kalau buat papa tuh Oh ya papa. saling saling melengkapi kekurangan dari pasangan kita. Yang kayak mama kurang, papa lengkapi. Semua papa lengkapin semua. Masa sih Pak? Kekurangan mama papa tutupin semuanya. Begitu gue sebaliknya kan? Enggak lah. Tabok ya? Awas ya? Adek sama kakak kan punya pacar nih. Bukan pacar kali ya, teman dekat lah, teman dekat. Kalau pada punya ya, gua nggak tahu punya apa enggak ya. Maksudnya gimana nih? Di usia kalian yang sekarang sebenarnya udah mikir serius belum sih? Belum lah. Dijawab sendiri sama dia. Coba di usia yang sekarang, adek dulu nih sekarang gantian. Sebenarnya kalau dibilang serius sih, satu hubungan pasti serius, Bu. Mungkin beda. Seriusnya beda-beda. Mungkin waktu ada umur 15 tahun waktu itu punya pacar, seriusnya lebih kayak kita pengen serius sama-sama untuk dapat sekolah yang benar gitu. Awal SMA itu Alizar, terus SMA-nya yang ceweknya gimana gitu. Itu serius. Tapi kalau untuk umur saat ini kayaknya aku udah banyak planning. Aku tuh orangnya kan pengennya apa ya, kayak aku umur segini tuh paling aku punya Udah album, punya rencana. udah punya rencana tiap tahun ke depannya sampai aku umur 24. Kamu deh, duduknya nggak enak banget. Enak Duduk kok. lagi. Nih. Nah, terus Tapi kalau untuk saat ini kayak serius di dalam relationship aku nih, ya dibilang serius ya serius. Yang penting jalanin dulu. Kalau misalkan Easy going aja. easy going. Kalau misalkan emang jodoh ya bisa apa gitu. gila, kalau Bisa. memang jodoh bisa apa judul lagu lu deh yang gitu. Nggak gitu lagunya, Mama. Tinggal kembali aja Gimana sih? mewek lu. Nah, kalau kakak Apaan? ya udah begitu. Oh, kalau aku Hubungan umur kamu. segini ya? Belum sih, soalnya kan aku baru selesai sama hubungan yang lama. Terus baru mulai hubungan baru lagi. Jadi kalau diseriusin, kalau serius, maksudnya kayak kalau kita sama pasangan, maksudnya seriusnya apa dulu gitu kan. Kalau aku sekarang lagi serius, sama-sama nata karir dulu, karena kan aku juga lagi mulai karir, baru lulus juga. Terus pasangan aku juga lagi
memulai karir. Jadi kayak gitu aja, seriusnya serius saling membangun karir masing-masing. Kalau buat serius ke depannya nggak tahu, nanti aja kalau udah 24-an ke atas lah. Papa serius banget. Mau ngomong apa, Papa? Mau ngomong apa? Ya umur sekarang ya banyak bergaul aja, maksud Iya kan? banyak untuk bagaimana berinteraksi sama Banyak orang. sama banyak orang, khususnya kepada yang lain jenis lah gitu. Bagaimana menjaga perasaan, apa namanya, jangan sampai Menyesal. di umur yang saat ini nih kita nggak punya banyak teman gitu. Justru malah di sini banyakin temen nih, banyak bergaul. Iya. Nanti suatu saat nanti perkampungan kamu nanti begitu kamu di usia kayak Kita nih. apa kita kamu kan Kamu apa lebih di tua. usia kayak kita ini papa mama ya tabungan kita dulu yang banyak temen ya, sekarang kalau kita ada apa, oh ada temen ini, ada temen ini, ada temen ini gitu. Kita tuh punya temen dan menjalin hubungan baik dengan temen tuh Iya, harus. bener. Aku Punya kayak temen tuh nggak kemarin boleh, aku merasakan kok. ya kan? Aku sama teman, aku disupport banget sama teman-teman Iya kan, aku. iya. Ini nih omong-omong kosong aja ya, Wak. Kalau ngomongin pernikahan, menurut pribadi kalian masing-masing, apa aja sih yang perlu disiapin kalau mau nikah? Mental, ekonomi. Bukan papa Wah, yang tadi anak ucrut. Itu maksudnya mungkin karena nanggepin zaman sekarang udah banyak yang nikah muda. Oh, banyak yang nikah Oh muda. iya, kalau kata aku mental. Karena kesiapan mentalnya Penting harus banget. penting kan. Apalagi yang mentalnya tidak sehat seperti aku. Jadi harus siap mental. Maksudnya siap mental tuh kan nanti kalau kita nikah kan kita hidup sama orang lain yang nggak biasa sama keseharian kita, misalnya kayak kan kalau sama orang tua sama saudara-saudara di rumah kan mereka udah tahu kita gimana, terus pasangan kita gimana kesehariannya kan kita nggak tahu, jadi kita harus menyiapkan mental kita untuk itu. Terus belum lagi nanti mental punya anak. Ntar kan kalau punya anak pasti sleep deprived, capek, kurang tidur. Terus habis itu kesiapan ekonomi juga penting karena kan kalian kalau ada misalkan ada orang yang memilih untuk nggak punya anak, ada orang yang pengen punya anak. Kalau punya anak berarti kesiapan ekonominya Ada juga spend money. iya harus lebih tinggi karena kalian kan nanti akan membiayai anak kalian sampai dia kuliah. Terus Kalau abis mitos itu orang dulu kan malah enggak. apa? Banyak anak banyak rezeki. Banyak anak banyak rezeki. Ya tapi harus kerja tetap aja kan. Ya malah semuanya harus kerja. Nah, iya. Nah terus abis itu udah kalau aku kesiapan mental paling pertama sih. Mental, jadi kalau kakak mental, materi, sama apa? Udah itu aja. Tapi kalau aku menurut aku lebih mementingkan. Pengertian, Iya, sih, saling, pengertian. rasa saling. Aku lebih mengutamakan kesehatan mental. Kalau adik mah jauh banget sebenarnya ngomongin ini, tapi nggak apa-apa sih. Maksudnya biar mikir-mikir. Apalagi laki, kalau laki tuh lebih loh tanggung jawabnya. Kalau ibu tuh juga harus pinter punya pondasi untuk bisa mendidik anak-anak. Karena ibu tuh lebih harusnya ya, walaupun kalau pendidikan tuh tanggung jawab bapak sama ibu, tapi ibu tuh lebih banyak di rumah kan. Gitu. Kalau adek, Kalau aku sih menurut aku materi bukan alasan pertama untuk menikah. Kayak misal kaya gitu. ya nggak harus kaya, tapi Iya. harus cukup. Iya. Lah masa bini lu nggak Enggak, dikasih makan? Aku karena Nah, ntar nggak boleh sama orang tuanya deh kalau lu belum punya rumah, belum maksudnya punya. iya cukup, cuman nggak cukup. kayak yang Iya, materi tuh untuk menghidupi anak istri, bukan yang kaya. Kaya itu mah relatif ya, Pak. Kita begini aja kita mah udah ngerasa kaya banget gitu ya. Ya kan, yang penting dibahagiain aja udah. Dulu juga kaya, sekarang kaya udah gitu aja ya. Ya kan? Walaupun nggak kaya, ya kaya aja. Akan terlalu aja namanya. Apa deh? ya kalau menurut aku sih apa yang disiapin tuh banyak banget. Nikah tuh kan tanggung jawabnya pasti udah bukan cuma sendiri, tapi kita kayak tanggung jawab anak orang gitu. Maksudnya udah tanggung jawabin anaknya orang. Jadi kayak banyak banget harus siapin. Yang pertama ya mental benar. Terus jadi orang tua juga kan nanti pasti jadi orang tua kan setelah nikah. Harus bisa mencontoh. Orang tua tuh harus selalu benar gitu kan, kalau kata orang harus selalu benar, dan tanggung jawabnya besar banget. Untuk mendidik anak pun juga nggak gampang gitu.
menurut aku juga aku kan selalu punya prinsip kayak sukses gitu. Sukses itu kan menurut aku bukan Beda-beda, ya, setiap beda-beda. orang kriteria suksesnya beda. Kalau aku bilang aku sukses kalau aku udah bisa apa ya, yang pertama aku udah bisa ngejaga diriku sendiri, materi, terus apa ya, pendidikan mungkin, apa kayak maksudnya pendidikan dalam artian kayak aku udah bisa smart, udah bisa ngerti kemanusiaan dan lain-lainnya. Terus yang terakhir, sukses menurut aku tuh kayak bisa ngejaga keluargaku dengan baik. Aku nggak bisa bilang aku sukses kalau aku belum bisa ngebahagiain keluargaku. Aku jadi sedih ya. Nah, tapi ini penting loh, maksudnya Mama surprise loh, ngedenger pendapat kalian tentang suatu hubungan. Ini memang nggak mudah. Jadi anak-anak zaman sekarang kan kadang kita suka berpikir gini, kita punya pacar, aduh anak pipi gitu, pacarannya gayanya udah jauh, terus udah wah nanti begini begitu, bahwa kita itu udah kalau anak kecil mah menjalin hubungan wajar, menyukai lawan jenis itu hal yang harus malah gitu. Karena kalau nggak ada rasa cinta juga aneh ya Pak. Untuk menjalin satu hubungan itu bukan melulu hanya sekedar cinta, bahwa kalau nanti udah berumah tangga, kayak adek bilang tadi, memang sih nggak melulu materi, tapi kan harus cukup, harus bisa memberikan tempat berteduh untuk keluarga gitu, anak-anak. Karena kalau udah punya anak tuh Kak, Dek, tanggung jawabnya adalah kita nggak bisa bilang enggak. Kayak umpamanya kita pergi ke mall, kakak mau beli boneka, emang bisa bilang enggak? Lu pasti akan berdiri di situ. Ingat banget gak sih Kak, Pak, waktu kita jalan-jalan kemana sih? Dia mau beli baju princess. Kakak tuh zaman kecil seleranya dangdut banget. Apaan sih, kan normal anak kecil minta baju princess. Kakak tuh seleranya tuh pokoknya yang rame, yang ya nah, anak kecil ya, tapi emang yang kalau terus kan itu kan Ya tapi aku dibeliin sama Eyang. kita tuh kan mikirnya gini, ini baju dipakainya mau kapan gitu, dan harganya tuh kan gila kalau di Disneyland gitu kan, kayak baju-baju princess gitu tuh harganya jutaan untuk saat itu ya dia Ya aku kecil. mau beli di Disneyland ya, aku beli Takashimaya. Ya, pokoknya gitu-gitulah di area Barbie apalah gitu-gitu kan. Dia tuh bisa yang diem gini, aku mau beli baju ini, kita pikir ini baju kan kostum ya, mau dipakai kemana gitu, umpamanya pun ulang tahun, ya udah ulang tahun aja, habis itu buat apa? Kalau kita kan mengajarkannya gitu, tapi kan ketika anak udah pengen, kan kita pengen memenuhi keinginan anak-anak gitu ya Pak. Jadi memang kalau jadi orang tua tuh kenapa kita selalu bilang bahwa harus materi itu harus siap, bukan hanya melulu itu. Jadi kita karena mau membahagiakan anak-anak deh, sampai mungkin itu kakak ya, kalau anak-anak yang lain mungkin ada tukang es krim lewat aja, itu pun buat orang tua udah semacam yang kalau anaknya pengen es krim tiba-tiba kita nggak ada uangnya, kan itu sedih gitu. Jadi makanya kenapa kalau sebelum melangkah menuju suatu hubungan yang serius, apalagi menikah, itu mah harus bener-bener disiapin, karena memang banyak hal yang membuat akhirnya nanti nikah selesai itu kan nggak mau ya kan. Jujur ya, kalau menjalin hubungan menurut kalian yang bisa dicontoh dari hubungan mama sama papa yang mana? Itu harus cerita. Kalau hubungan tuh harus kadang-kadang harus ada yang mengalah. Tapi kalau papa 99% waktunya papa selalu mengalah. Batuk. Batuk berwibawa ini. Batuk berwibawa. Terus Iya harus seimbang. Misalnya ada yang kayak mama gitu kan, tipenya meledak-ledak, suka marah-marah. Dia nggak Terus meledak. tapi apa? ngebom. Terus ya udah cari pasangan tuh yang kayak papa, yang kalem, yang bisa menyeimbangi. Memang gitu kan, kalau orang saling melengkapi. Kalau di rumahnya rame ntar kayak pasar, Itu Wak. nggak kayak artinya yang tadi kekurangan itu harus kita lengkapi. Iya benar. Terus Tapi emang tugas laki-laki harus mengalah. Iya toh. ya enggak, harus seimbang sebenarnya. Sebenarnya harus seimbang, kalau nggak kasihan sama suaminya gitu. Gitu. Terus apa lagi selain itu? Apa sih tadi pertanyaannya? Yang bisa dicontoh. Oh, ya itu harus seimbang dalam hubungan itu. Harus cari orang yang seimbang sama kita.
Jangan yang satunya begini, satunya samanya lagi. Pilih aja Kak, ngomong aja yang tegas gitu. Papa Iya, atau Mama. ya udah jadi tuh kalau mama kan, papa tuh kan orangnya Pilih kalem. papa lo, gue tinggalin lu nangis. Papa tuh kan orangnya kalem, diem, dingin gitu. Terus berwibawa dan Sok cool dia tuh Kak. bijaksana. Bukan cool, sok cool. Terus kalau misalnya mama lagi marah-marah tuh papa yang udahlah biarin aja gitu. Jadi kalau mama lagi marah-marah aku suka ngomong pak mama tuh. Kalau aku nggak bisa bilang siapa sih dari ibu sama papa. Sama ininya ya. Sebenarnya sama Tuh karena anak gue. maksudnya Itu Bapak yang ngajarin. Bang. Itu Bapak yang ngajarin. ya masing-masing dari kalian tuh maksudnya kan punya Punya pekerjaan dan punya apa ya kayak struggle masing-masing gitu. Jadi aku nggak bisa bilang kalau emang mama tuh galak banget nih. Tapi kalau misalnya kita berpikir lebih jauh gitu, maksudnya mungkin mama marah tapi mungkin dibalik dia marah pasti ada kayak yang buat dia marah sampai kayak gitu. Iyalah. Buktinya kalau kamu sakit siapa yang ada selalu? Iya. Ma, tok mau antigen, ma, mau makan. That's what family means. Terus papa kan namanya kan iya emang iya aja gitu. Iya aja. Mama. Papa kalau sama mama kan iya aja. Iya, daripada nggak iya lu alema. Tapi ya baik lagi semuanya pasti apa ya? Pasti Papa. Pasti karena papa cinta sama mama kan, makanya iya. Iya, semuanya harus ngerti satu sama lain lah yang emang paling benar gitu. Iya. Udah itu aja. Itu aja sih, nggak bisa milih. Tapi bisa dicontohkan hubungan yang papa sama mama buat apa hubungan kalian ke depan kan? Iya, ada yang bisa dicontoh ada yang enggak. Ya iyalah, yang baik kalian contoh, Iya. yang jelek jangan diambil. Apapun itu dalam pertemanan atau dalam relationship. Jadi kayak mama nih, mama pernah menjadi anak juga kan. Ketika mama sudah menjalin hubungan punya keluarga, ya mama nggak mau apa yang mama rasain dulu, mama nggak mau kasih ke keluarga mama gitu. Jadi itu selalu ada perbaikan gitu. Kalau boleh tahu, sebenarnya keluarga idaman kalian itu kayak apa sih? Ceritain masing-masing dong. Misalkan punya anak 2, anak pertama laki, anak kedua cewek. Coba. Yang ketiganya kayak Ujus. Apa keluarga idamannya kayak apa sih Kak? Aku maunya punya anak 2 atau 3, terus tinggalnya di rumah yang sederhana aja, tapi maksudnya biar bisa, tapi anak-anak tuh kayak tetap bisa main bareng gitu kan, terus main sama orang tuanya juga. Sebenarnya aku lebih pengen tinggal di apartemen sih, karena aku Sempit tahu Kak. nggak apa-apa, tapi kan aku bisa beres-beres sendiri, jadi aku nggak sampai membantu. Terus habis itu ya gitu, pengennya anaknya punya hobi masing-masing, terus abis itu aku bisa support mereka secara kemauan mereka, terus aku bisa support mereka secara mentally dan bisa ngajarin mereka gitu. Kalau adek, Gue punya anak kembar. nih, lu mah enak bini lu kesian. Ya, maksudnya kalau kembar tuh udah langsung stop gitu loh. Oh, udah Kan dua dapet aja 2. gitu. Mm-mm. Tapi capek. Iya. Ntar ngambek-ngambek loh. Ntar kalau istrinya ngambek gimana kecapean. Iya kan dijaga. Masa lagi hamil ditinggalin? Ya bu, bukan lagi hamil nih, ntar kalau udah brojol. Kembar semua sama ya. Ya. Iya, semua punya ini sendiri. Punya keriuhan sendiri. Iya. Oke, next. Kalau menurut kalian mama papa itu bisa jadi teman ngobrol yang baik nggak untuk kalian kalau mau curhat soal pacaran? Kalau papa takutnya pacar aku dimarah-marahin. Enggak, masuk marah-marah. Kalau sama mama takut aku yang dimarahin. Susah mau cerita. Dia maksudnya sama teman sendiri aja dia nggak pernah cerita gitu. Ya itu nggak boleh karena nanti Ade akan mendam. Jadi mendingan lu mau cerita di sosial media. Enggak juga. Enggak, tapi Ade
Ade tuh nggak boleh kayak gitu deh. Ade kalau punya Ade tuh kan punya banyak teman dekat sebenarnya. Nah Ade boleh cerita. Jadi biar Ade Dia tuh itu ceritanya melalui lagu mah. gitu. Iya bikin lagu dia. Ya tapi lagunya apa? Tapi beda Pak. Kalau kita tuh kalau punya teman untuk bercerita tuh jadi nggak ada gini loh dek. Di sininya tuh plong gitu. Jangan Belajar deh. plong doang tapi sebenarnya nggak plong. Iya, jadi adik ini apa namanya? Dia tuh bikin lagu kalau ada masalah kayak apa gitu, kayak apa pernah dengerin dia malam lagi mama itu lagi gimana lagi apa tuh papa aku sayang pada Pengen menang sendiri. Cita-citanya adik sama kakak tuh sebenarnya apa sih? Aku punya restoran. Masak aja males lu, sekarang udah mulai lesnya. Aku enggak. Aku kemarin bikin banana bread. Aku pengen punya restoran sendiri buat passive Mau income. bikin restoran mah piring kan udah ada tuh waktu beli kan tahun lalu. Iya terus pandemi. Amin. Terus alasannya? Karena itu passionnya kan di situ juga. Aku punya passion di masak. Terus habis itu aku pengen gunain ilmu aku juga. Kalau adek? Mau jadi diri aku yang sekarang tapi lebih sukses. Aku udah seneng di pekerjaan ini, udah nyaman. Aku udah punya nama dan udah lebih sukses. Aku mungkin bisa buka bisnis atau buka apa gitu. Terus kalian proses ya. Ya. Semoga apa yang kalian cita-citakan dapat tercapai. Amin. Nah, sekarang kan mama sama papa tuh ngelihat kalian itu kan udah mulai beranjak dewasa ya, walaupun Ade baru 18 tahun tapi kan maksudnya udah bukan lagi anak-anak. Ibarat tuh kayak kemarin tuh waktu kita makan kemarin. Kalau ada orang lewat lu diem. Begitu ada setan lewat lu teriak. Ingat nggak yang kita lagi makan di situ? Oh, ada Enci, iya. Ternyata bener itu. Jadi ada dia jual dagangan nih, Kak. Terus ada orang lewat gitu. Dia diem. Padahal kan kalau misalnya kan, ayo mampir apa kayak atau apa baju lihat-lihat. Ini nggak ada malah diem. Gitu ada setan lu teriak kata bosnya. Takut ada Gimana setan. lu mau jualan katanya. Orang lewat lu diem, nggak ada setan lu teriak kayak bener juga ya. Iya, gitu. Jadi sebenarnya sih kalau mau mencapai karir itu apa passion kita, apa yang kita mau, kita kejar, kita usaha, kita cari tahu itu sih untuk mencapai kesuksesan kayak gitu ya, Pak. Kayak papa, mungkin kan papa dulu pengen jadi penerbang, ya udah papa sekolah, papa belajar, sampai sekarang pun papa tetap belajar kalau mau simulator, mau ngajar, mau apa gitu. Begitupun mama, kalau sampai sekarang pun mama masih terus belajar dalam karir. Oke, ada dunia baru, mama belajar, mama cari tahu gitu, mama aplikasikan. Begitupun nanti kalian gitu. Nah kalau Ade mungkin masih 18 tahun ya, masih maksudnya walaupun Ade sama kakak kan masih muda, tapi jangan pernah ngerasa bahwa masih panjang perjalanan kita, jangan. Anggap bahwa kalau kita itu tuh kita kejar semampu kita bisa gitu. Karena kalau kita jalannya santai nanti banyak orang di belakang kita yang jalannya cepet gitu. Apalagi dalam berkarir kayak kita nih Dek. Kalau ini tuh dalam 1 tahun aja umpamanya penyanyi banyak banget, pemain sinetron banyak banget sampai kita nggak tahu siapa aja itu pemain sinetron gitu. Jadi biar apa yang kita cita-citakan tercapai harus fokus ngejarnya ya. Ade mau ke toilet, ayo coba. Kenapa? Apa yang udah kamu siapin untuk punya restoran itu? Perbanyak ilmu dulu. Kan kalau aku mau kerja, kalau kamu buka restoran, aku harus tahu kan gimana sih caranya restoran itu operate, gimana manajemennya sebuah restoran, gimana biar mencapai target penjualan gitu-gitu. Ade punya planning mau bikin web series gitu ya? Pengen. Yang main mama papa gitu nggak? Papa kayaknya pengen main. Papa kayaknya pengen main ya? Iya. Halo followersnya gitu doang. Habis itu bye. Oke, ini kita mau lanjut ke future life. Nanti kalau kalian udah dewasa dan punya hidup masing-masing, kalian bakal seneng kunjungin mama sama papa nggak? Oh, Ale mau ini. Kita tanya tuh. Aku mau Hah? 2 minggu sekali aja kalau udah punya anak. Dih, Soalnya lama banget. Soalnya nanti sama papa anaknya diajak ke toko mainan. Nggak boleh tahu Pak, kamu tuh nggak
enggak. Keluarin. Itu lebih baik daripada kamu ajak nonton film itu mulu. Film apa sih Pak India? Ya nggak ada lah, masa mama anak kecil juga ajak nonton film India. Jadi gitu, 2 minggu sekali Kak, lama banget Kak. Ya soalnya ntar kalau nggak sama mama papa diajakin ke toko mainan Oh, dulu. apa nih? Ntar kalau di rumah minta mainan, ntar aku bangkrut yang ada beli mainan terus. Ya kakak bilang nanti kalau sama opa. Opa. Kamu dipanggil opa, kalau mama kan mama Iyang, kalau papa apa pengen Mas dipanggil? Iyang. Kalau adek? Ya, setiap minggu lah, setiap hari minggu. Tapi pasti selain hari minggu itu juga pasti nanti jalan-jalannya pasti juga ada, kita ketemu lah. Ya kan, apalagi keluarga kita selalu jalan-jalan. Iya, maksudnya nggak bisa kayak Jangan nggak bakal lama-lama ketemu. loh deh, mama udah sedih nih. Jangan lama-lama. Ya, beneran loh. Sedih. Kalau nggak di sini aja lah. Nggak mau. Kan kalau nggak ada anak-anak gimana? Kamu tuh sedih karena ada Netflix atau gimana sih? Teman kamu masih ada Netflix nggak? Kalau mama papa udah jadi kakek, siap nggak untuk ngurusin? Jadi kakek nenek dong, yang jelas dong nih ngomongnya. Jadi kakek Emang kamu nggak bakal jadi nenek-nenek mah? Kakek nenek tuh, neneknya dibuang. Ya kalau mama papa udah tua, mau ngurusin mama papa nggak? Iyalah, pasti lah. Kan orang tua tuh pasti kalau udah tua banget nggak bisa apa-apa kan pasti anaknya juga harus ngurusin, karena kan kita waktu kecil juga diurusin sama orang tua kita pas belum bisa apa-apa. Beneran ya, nggak ditaruh di panti ya? Ya enggak. apalagi pasti ntar kalau pada Sedih gede udah lebih, mamanya. pas udah gede mah udah enak lah pasti, nanti udah ada punya cucu. Iya kan ntar bisa main sama cucunya. Semoga sih kalau mama papa nggak nyusahin kalian, mudah-mudahan Cucu kita, aja, Kak. mudah-mudahan Cucunya kita taruh jangan sini, sakit terus ya. kita jalan-jalan. Biar Terus? mama Iyang sama papa kita jalan-jalan. Kasian dong urusannya mama Ian. udah gitu aja ya. Udah apa namanya? Papa mau ngomong apa? Nggak? Terima kasih. Jadi maksudnya paling nggak kalian tahu apa namanya, penontonnya Is The Family Channel tuh tahu bahwa oh ternyata apa namanya, keluarganya Satrio Dewandoro, Iis Dahlia, Kakak Salsa sama Devana tuh kayak gitu ya gitu. Kita tuh pokoknya sebenarnya masih bercanda kita semua. banyak bercanda, masih keluarga yang normal, sangat normal banget. Terus harmonis, bisa dibilang harmonis iyalah karena kita keluarga yang senang ngumpul ya Pak. Kadang-kadang kita kalau pergi kemana-mana tuh kalau duitnya ada mah pengen dibawa semua gitu ya. Apanya nih? Kalau ngumpul-ngumpul, pergi-pergi kemana, kita kan selalu mikirinnya kan keluarga gitu kan. Jadi doain aja mudah-mudahan kita sehat. Kenapa gue sedih ya? Mudah-mudahan anak-anak bisa menjadi anak-anak yang sesuai yang kita mau. Menjadi anak-anak yang mandiri, sehat, yang saling menyayangi. Nggak boleh ada pada berantem ya. Kalau mama papa udah tua, jangan nggak ditengokin. Ya udah deh, jangan lupa apa Kak? Jangan Mamanya lupa jadi sedih. like, komen, dan subscribe. Subscribe. Dah.